Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelumnya kita literasi kita membaca isi daripada novel Mossak. Ya, karya Bapak sendiri, yaitu nama pena di sini Berman HS. Nama penanya Berman HS. Ini karya Bapak sendiri tentang Mossak. Dan kebetulan di sini judulnya Gelombang Nafsu Guru dan Bidan Desa. Ini tentang guru dan bidan desa. Di sini isinya tentang Mossak dan ada sedikit berbahasa tentang hukum, ya. Oke, nanti satu orang membaca di depan. Nanti kemudian setelah dibaca temanmu, nanti Bapak membuat pertanyaan 1 sampai 4 pertanyaan, disimak nanti apa isi daripada novel tersebut. Kemudian kalian coba menjawab dari pertanyaan atau pertanyaan pemantik dari Bapak. Jelas ya? Jelas. Oke, satu orang ke depan. Bab 4. Bela diri Mossak. A. Penri dengan bela diri Mossaknya. Di desa ini, Bapak harus memiliki ilmu bela diri agar kamu bisa bertahan hidup. Setidaknya membela diri, kalau tidak kamu akan menjadi budak di sini. Cibir Penri tiba-tiba membuat darah aku semakin cepat mengalir. Aku sudah punya, ucapku. Sudah punya, coba serang aku. Tawarnya jelas, tetapi membuat aku ragu, menyerang karena dia masih anak-anak. Serang, desaknya karena aku hanya melihatinya. Kucoba dengan menendang dengan kaki kanan mengarah tulang rusuknya. Tetapi dengan sigap, ia menangkap kakiku. Kucoba untuk menyerang lagi dengan kaki kiri sambil melompat, tetap ditangkis juga. Kucoba dengan serangan 3 kali secara berturut-turut atau tendangan, tetap bisa ditangkis bocah ingusan itu. Bapak cacat, ejeknya. Kucoba lagi menyerang dengan rencana ingin merangkulnya, tetapi dengan cepat ia menyerangku dengan berbagai tentangan variasi membuat aku terpentang. Kamu lambat, kecepatanmu kurang, kelentukan tubuhmu juga tak ada. Gerakanmu mengandalkan tenaga saja, padahal bela diri yang utama harus mengandalkan kelincahan. Cibir bocah ingusan itu. Bela diri apa yang barusan kamu praktekkan, ha? Tanyaku penasaran lelah. Mossak, serunya. Mossak, sahutku terkejut. Belum pernah Bapak mendengar Mossak, tambahku. Ini adalah bela diri turun-temurun dari nenek moyang kami. Tutur bocah ingusan itu. Bapak akan kuberi teknik bela dirinya nanti. Kemudian Bapak bisa pelajari dan perdalam sesuai kreativitasmu. Seru bocah ingusan itu membuat aku besar kepala. Coba Bapak lari, perintahnya. Dengan sontak aku berlari dengan jarak 50 meter sampai garis finish. Aku balik ke tempat semula. Kamu lambat, cibir Penri. Bapak perlu latihan rutin agar kecepatan dan kelincahanmu maksimal, ucap sang bocah. Dalam bela diri Mossak ini, Bapak harus cepat bergerak ke berbagai arah, lanjutnya. Setelah beberapa minggu kulatih kecepatanku dengan berbagai macam latihan, saat pulang dari mengajar, kadang sendiri, kadang bersama Penri, misalnya latihan lari zigzag. Coba Bapak lari lagi, perintah Penri. Dengan sontak, aku pun berlari. Kelincahan Bapak sudah mulai meningkat. Tetapi perlu ditingkatkan lagi, Pak, kata Penri. Setelah latihan kelincahan itu, kemudian Penri memberikan teknik bertarung di alam bebas. Kelebihan Bapak apa? Shinseiku atau pelatihku dulu bilang bahwa staminaku bagus. Stamina apa maksudnya, Pak? Stamina artinya tahan, mampu melakukan gerakan olahraga secara terus-menerus. Ya, cocok itu, Pak. Bapak manfaatkan itu buat lawanmu capek dulu. Setelah mereka capek, baru Bapak keluarkan jurus-jurus Bapak. Dalam bertarung, kamu serang dulu kelemahannya, seperti persendian. Jika memungkinkan, kamu bisa serang dengan jurus mematahkan tangan dan jurus membanting. Ikuti irama lawannya. Kamu serang saat dia mau menyerang. Artinya, serangan memotong. Jika kamu adu kuat, kamu akan kalah. Kamu harus pakai kecepatanmu dan otakmu. Baru kamu bisa menyerang tubuh. Yang lainnya dengan siku dan lututmu. Pungkas bocah ingusan itu mengajari aku. Bocah itu sangat berpotensi menjadi atlet bela diri, tetapi kurang dalam hal pelajaran. Berarti atau anak ini namanya memiliki kecerdasan kinetik jasmani.
"Dari mana kamu mendapatkan ilmu bela diri ini?" tanyaku tiba-tiba sesuai latihan. Aku selalu mengintip kedua orang tuaku berlatih di belakang rumah. Mereka selalu latihan rutin di belakang rumah. Tanpa mereka sadari bahwa aku melihat dan mempelajarinya, jawab Penri. Aku juga mendengar perkataan-perkataan mereka. Mendengar teknik-teknik bertarung, tambahnya. Lantas, kenapa mereka berlatih bela diri segitunya? Di sini, Pak, mereka seperti itu. Memang seperti itu. Sudah menjadi tabiat. Memang sudah menjadi tabiat semua orang berlatih bela diri agar tetap hidup. Bapak dan Inong latihan secara terus-menerus. Secara maraton sama itu dengan terus-menerus. Ya, secara maraton mereka latihan terus karena sangat bernafsu menangkan pertandingan suci itu. Kamu sendiri, kenapa tak diikutkan mereka? Aku tidak diikutkan mungkin karena mereka tidak mau ikut ke dunia persilatan. Inongku sebenarnya tak tertarik, tapi bapak yang memaksa. Bapakku itu jahat. Bapak tidak tahu bahwa di desa ini masih banyak yang belum bapak tahu dan tidak perlu bapak ketahui, tutur Penri. Keterangan Penri itu membuat aku semakin bingung dan semakin penasaran ada apa yang terjadi di desa itu. Sudah, yang penting bapak latihan dulu agar bisa bertahan hidup di sini, lanjut Penri. Aku pun meluangkan waktu berlatih bersama Penri, memadukan antara gerakan mosa dan gerakan karate. Oke, dari isi dari novel tersebut, apa kira-kira kalimat yang baru kalian dengar? Kata yang baru saya dengar yaitu kinetik jasmani. Oke, kinetik jasmani. Namanya ini lebih umum kita dengar yaitu psikomotorik atau motorik, kecerdasan atau kreatif melakukan gerakan. Itu yang kedua. Bela diri apa yang terdapat yang diceritakan dalam novel tersebut? Bela diri yang mereka latih dalam novel tersebut adalah mosak. Oke, bela diri apa? Mosak. Oke, benar, tepuk tangan. Oke, tokoh mengenai tokoh ya. Siapa kira-kira tokoh pertama dan tokoh kedua pada novel tersebut? Oke. Tokoh pertama Bapak Cacat, tokoh kedua Penri. Kita mendapat pelajaran bahwa untuk membela diri tidak hanya membutuhkan tenaga dan ikut juga kelincahan. Iya. Dibahas dalam novel tersebut adalah kecerdasan kinetik jasmani.